Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina rasulillahi Muhammad ibn Abdul Rasul wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlil bait taharin thayyibina. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, subhanallahul azim. Oke, besok Bang Rian nanti malam Jumat datang lagi, beresin lagi biar makin lancar ngajinya ya. Oke, cukup kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi sekalian kita begadang ya nggak, sambil makan gorengan sambil kita nanti jamaah subuh bersama insya Allah. Oke, berkah, amin ya robbal alamin. Mantepin lagi Bang Rian ya ngajinya biar betul, biar mantep. Di rumah juga terusin. Sebelumnya udah pernah ngaji di mana dulunya? Di kampung juga sih. Kampung. Pernah pesantren? Pesantren ya pernah. Oh, pernah juga pesantren. Ya sambil kita nunggu temen ente lagi beli gorengan, kita begadang dah. Pulang juga kan jauh, maleman gitu kan. Jadi kita ngobrol santuy. Iya enggak? Kita sholat subuh, nanti udah agak rame, baru boleh pulang dah. Ya, nanti sering-sering ngaji, jangan bolos-bolos, biar cepet mantep ngajinya ya enggak? Ya, sambil kita nunggu temen ente balik beli gorengan, Bang Rian mau tanya-tanya, silakan monggo. Ini Ki, Rian ada satu pertanyaan. Iya, Rian sering lihat di konten Aki sering upload video ajimat. Apakah hukumnya itu boleh Ki? Sebab Rian dengar dari guru Rian ajimat itu tidak diperbolehkan. Coba Ki minta jawabannya. Oh, jadi begitu ya. Setiap wejangan mungkin setiap guru berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk kebaikan. Ya. Gurunya Rian juga yang dulu nggak salah, tetapi mungkin kemungkinan gurunya Rian yang dulu mungkin, atau Riannya yang nggak hatam ngajinya ya, karena ada hukum ajimat juga dalam Islam yang diperbolehkan sebagai apa? Sebagai wasilah. Wasilah apa? Wasilah bahwa yang ada dalam ajimat itu adalah satu ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah yang tertanam dalam suatu media ya, itu pun apabila yakin dan percaya akan suatu syafaat gitu Rian. Jadi yang nggak boleh itu kalau kita pakai ajimat, terus Rian pakai ajimat, terus tiba-tiba Rian dibegal orang, nggak mempan, terus Rian bilang, wah untung pakai ajimat ini nih, kalau nggak ada ajimat ini gue udah mati nih. Nah itu yang dilarang, itu jatuhnya syirik dan musyrik ya. Tapi kalau misalkan apabila Rian pakai ajimat dibegal orang nggak mempan ya kan, alhamdulillah ya Allah, berkat syafaat media yang terkandung dalam ajimat ini, Allah berkehendak pada saya sehingga saya diselamatkan gitu. Jadi ada pun ajimat itu bukan dituhankan, tetapi sebagai wasilah kita yakin bahwa ayat Allah itu hidup, kita percaya bahwa kita butuh syafaat gitu. Nah itulah kenapa azimat di hukum lain mengatakan tidak boleh, di hukum lain mengatakan boleh. Itu tinggal bagaimana praktisi atau ikhwannya yang menilainya ya. Kalau buat Aki no comment, asalkan itu sebagai wasilah nggak masalah
Yang penting jangan sampai azimat, karena azimat ini terus tiba-tiba azimat ini sakti menyelamatkan kita di celaka, ya kan, membuat kita jadi dapet cewek yang cakep, ya, membuat kita jadi banyak duit terus gara-gara azimat ini, itu yang nggak boleh, ya. Paham di sini? Ya, paham. Oke, sekarang udah jelas ya pertanyaannya. Ya. Mau terus ada pertanyaan lagi? Oke Ki, Rian paham pertanyaan yang pertama. Sekarang Rian mau minta pertanyaan yang kedua Ki. Apakah ajimat itu ada pantangannya? Lalu bagaimana cara merawatnya? Dan Rian dengar yang ketiga itu ajimat itu ada kodamnya. Apakah benar Ki? Monggo Ki penjelasannya. Oh, ya. Sebelum Aki jawab, Aki ngopi dulu lah. Iya. Ya. Ngopi dulu, monggo Ki. Alhamdulillah. Salam kopi pahit ya, agar hidup Rian nggak sulit dan hati Rian tak julid. Ya, baik. Aki jawab pertanyaan yang kedua, apakah bila memiliki azimat ada pantangannya? Iya. Bagaimana perawatannya? Bagaimana? Dan apakah ada khodamnya? Iya. Oke, kita jawab yang pertama nih. Apakah ada pantangannya? Ya, ada dan tidak ada. Yang ada pantangannya itu apabila azimat itu ditulis melalui rajahan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran yang tersirat, yang tertulis ya dalam satu azimat, biasanya itu dalam sabuk ya, dalam wifik wafak ya, ataupun stambul. Nah, itu biasanya menggunakan tulisan rajah dan biasanya dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu pantangan. Nah, ada pantangannya itu tidak boleh bawa kamar mandi, ya, tidak bawa kencing, ya kan, apalagi dibawa zina ataupun hammer mabuk, itu sangat tidak boleh. Kenapa? Tidak punya adab, ya, karena dibawa ke tempat yang kotor, itu pantangannya. Tapi apabila pengisian azimatnya melalui media seperti cincin, kan ini tidak ada rajahannya ya, tapi membuat misalkan cincin ini menjadi azimat, ya, tidak ada rajan, ini tidak ada pantangannya. Itu karena yang masuk ke dalam cincin ini adalah syirnya, energinya. Kita meyakini membutuhkan syafaat energi dari kandungan yang sudah diriado, yang sudah diwirid secara khusus, sehingga cincin ini menjadi berkeramat, memiliki syafaat tanpa harus ada tulisan rajah. Nah, ini tanpa pantangan. Boleh dibawa kamar mandi, boleh dibawa kencing, ya, gitu. Tapi ya tetaplah kalau bisa jangan dibawa hammer ataupun jinah, nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, apakah ada khodamnya? Iya, ya kan? Yang dirajah maupun yang tidak dirajah tergantung dari bagaimana si gurunya tersebut, ya. Apakah dia memasuki khodam, ya, kepada azimat yang dirajah ataupun yang tidak dirajah. Biasanya sih nggak munafik, tetap ada khodamnya. Ya, pasti ada khodamnya. Walaupun khodamnya tidak ada, energinya ada. Tetapi kalau ditanya apakah khodamnya, ada. Ya, kalau buat Aki ada. Setiap azimat itu pasti ada penjaganya, yaitu khodam. Jelas sampai sini? Masih. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Iya sih, pertanyaan yang ketiga. Waduh, banyak juga pertanyaan ini. Oke, lanjut. Ya. Rian sudah paham jawaban yang pertama dan yang kedua. Sekarang jawaban yang ketiga Ki. Apakah Rian boleh memiliki ajimat dan kira-kira berapa yang maharnya Ki? Monggo Ki jawabannya. Untuk jawaban yang ketiga, apakah Rian bisa memiliki ajimat? Ya tadi Aki bilang, kalau Rian percaya dan yakin bahwa azimat adalah suatu alat media wasilah, ya, tambahan syariat, ya monggo silakan, bisa Rian mempunyai azimat, ya kan, dari Aki. Dan bagaimana syaratnya, kan begitu? Ya, syaratnya. Ya, syaratnya yang penting sing penting yakin, pasrah niscaya wujud. Rian harus yakin bahwa azimat ini adalah suatu sarana media wasilah yang memiliki syafaat dari ayat-ayat Allah yang sudah diriado oleh guru
harus yakin pada gurunya. Kalau nggak yakin, nggak akan berfaedah. Masuk. Iya, oke. Jadi syaratnya yang penting yakin. Pasrah dengan niat yang baik karena Allah, bukan karena pengen sakti, bukan karena pengen pengen dipuji, apalagi menuhankan suatu azimat. Oke. Nah, untuk maharnya itu untuk maharnya itu berbeda-beda tergantung azimatnya ya. Nanti kalau memang Rian ingin meminang atau memaharkan azimat yang Aki buat, kebetulan Aki lagi menggoreng azimat. Nah, nanti kita akan praktekkan ya azimat-azimat yang Aki buat gitu, supaya Rian merasakan apakah benar suatu media alat ini memiliki suatu karamat ya dari suatu mantra ataupun doa yang sudah diriadohi oleh suatu guru seperti Aki. Nah, nanti Rian akan Aki buka mata batinnya, indera perasanya untuk merasakan suatu energi. Paham ke sini? Paham. Soal mahar itu urusan belakangan. Yang penting Rian ini mengerti dulu bagaimana metafisik cara kerja sifat suatu azimat. Mengerti? Ya, Oke. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya, cukup. Oke, bagus kalau begitu. Sudah ngerti, paham? Paham. Oke. Ya. Sekarang Aki mau minta izin ya. Kira-kira obrolan kita ini boleh nggak Aki videokan untuk menjadikan edukasi motivasi di konten Aki, yaitu Pusat Kebatinan dan konten Ki Prajapati. Nggak apa-apa, Ki. Nggak apa-apa ya. Boleh dipublikasikan ya. Iya, boleh. Dan nanti boleh nggak, kan mau pengen ngambil ajimat kan? Iya. Nah, nanti kita tes satu-satu ajimat Aki kepada Bang Rian. Nah, nanti tinggal Bang Rian mencocokkan mana ajimat yang Bang Rian cocok, senang, sesuai dengan keuangan atau budget mahar yang dimiliki. Ya, paham di sini? Paham. Oke, kalau begitu Aki akan publikasikan video ini ya. Ya. Oke. Silakan, Ki. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukuranillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Salam kopi pahit para sedulur, agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak sulit. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan santri dari Kampung Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Pemuda tampan datang dua orang kemari, dan dia di sini beliau sedang bekerja, kebetulan tidak jauh di daerah sini Tiga Raksa ya. Kebetulan ketemu saya di Pasar Gudang dan dia ingin nyambung lagi ngajinya, dan saya bilang ya monggo silakan kalau mau ngaji ya kan. Tapi kebetulan karena saya mau ke Rajab, saya ajak ke Rajab karena di Tiga Raksa lagi sepi, lagi pada pulang kampung dulu, tukangnya istirahat gitu. Jadi saya ajak dia ke Rajab untuk berkenalan, untuk mengetahui Padepokan ada di Rajab ini sebelum pusat Padepokan ada di Tiga Raksa. Begitu. Gak apa Bang Rian ya? Ya. Oke. Tadi Bang Rian ini para sedulur, dia ingin ingin mengenal dunia metafisik spiritual. Walaupun dia kemarin ini tujuannya untuk mengaji, tapi nggak masalah karena dia masih muda, wajar dia bertanya untuk pengalaman dan wawasannya, karena ilmu yang paling tinggi adalah pengalaman. Nah, dari pengalaman yang kental akan menjadi wawasan. Begitu para sedulur ya. Jadi nanti Aki akan membuka energi rasa dan membuka mata batin Bang Rian dari ajimat-ajimat yang Aki buat ya. Oke, untuk para sedulur, saya ingin menginformasikan
tentang azimat launching terbaru, yaitu promo dari Liontin Tarcan, yaitu taring macan dengan berhodamkan macan putih ya, dan juga kucan, yaitu kuku macan yang berhodamkan macan kumbang. Nanti kita akan tes uji coba kepada santri baru saya yang rencananya insya Allah beliau ini ingin ngaji dan mondok di Padepokan, seperti murid-murid yang kalian pernah tonton, seperti si Arif, Rifki, dan yang lain sebagainya yang berdiam diri mondok di sini ya, gitu. Nanti kita akan tes uji praktek karena beliau ini masih polos. Sebelumnya udah pernah belajar ilmu-ilmu goib? Belum pernah ya? Ya. Belum sama sekali ya? Ya, belum. Oke, jadi belum mengerti energi apa, rasa apa, goib apa ya? Sama sekali belum pernah sama sekali kan? Belum pernah. Oke, ini asik teman-teman para sedulur. Saya akan menguji coba kepada beliau Bang Ripan ya. Bang Rian dari Sukabumi, Labuan Ratu. Oke? Iya. Oke. Oke, para sedulur. Ini Tarcan ya. Dengan berhodamkan Sewu Macan Putih Prabu Siliwangi dari ajian keramat mantra Prabu Siliwangi yang saya riadohi, dan ini launching promo untuk azimat Tarcan ini. Untuk maharnya saat ini saya hanya membuat 4 picis atau 4 Tarcan saja. Yang satu sudah dilepas, tinggal 3 ya, tinggal 3. Ini harga normalnya 3.500.000. Nah, untuk launching pertama ini saya maharkan 1.500.000. Cepat-cepat dia dapat sebelum kembali ke harga normal ya, karena ini akan menjadi 3.500.000 untuk azimat Tarcannya. Oke, dan ini juga ada kucan ya, kuku macan. Oke. Ini mahar normalnya sama 3.500.000. Karena ini launching promo ya, edisi Ramadan, saya kasih 1.500.000. Saya hanya punya 2. Saya hanya bikin 2 ini ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Yang nonton ini segera gerak cepat. Oke. Saya hanya bikin Tarcan 4, tinggal 3, dan ini saya hanya bikin 2. Silakan yang berminat segera japri saya ya. 1.500.000, 1.500.000 harga normal 3.500.000. Untuk pembuktian khodam macan putihnya ini maupun ini sama. Kita akan coba ke santri saya yang dia memang belum pernah merasakan suatu energi rasa gaib ataupun khodam. Nah, kita coba untuk menghadirkan khodam macan putih yang memiliki khasiat karismatik, wibawa, daya tarik, pengasihan, pelet tingkat tinggi ya. Tapi dalam bidang pengasihan atau mahabbah. Perisai goib insya Allah yang memakai ini akan dijaga dari serangan ilmu hitam. Simpeting yakin, pasrah niscaya wujud. Nanti kita akan tes uji. Salah satu aja ya, tidak dua-duanya. Dan untuk ini sabuk gendam sudah biasa kalian tahu kan gitu. Dan yang ini cincin bertuah khodam 1 jiwa. Oke, tapi di malam ini saya hanya mempraktekkan Tarcan saja ya, dan kucan. Ini khodamnya, ini kita bermain gendamnya. Oke, karena semuanya azimat saya ada unsur gendam, ada unsur pelet, dan ada unsur karismatik perisai goib dari serangan ilmu hitam. Oke, kita tes uji dengan Bang Rian ya, siap ya? Siap. Nah, tapi kalau udah dites, dicoba, segera maharkan nih ya. Oke. Mumpung ini Aki cuma buat 2 nih. Ini mahar ini sayang nih. Oh, oke. Iya, Aki cuma buat 2, nggak banyak. Ini juga nggak banyak nih. Yang mau coba yang mana? Ini apa ini? Yang ini coba. Ini ya. Kita Tarcan ya. Ya.
kita coba Tarcan untuk menghadirkan macan putih ya. Ini nanti kita tes uji gendamnya gitu. Kalau ada cewek kita tes uji peletnya gitu. Jadi teman-teman gak usah ragu, segera gercep karena saya tidak membuat banyak ya, Tarcan dan Kucan, bukan kucai, Kucan. Oke, ayo Bang Rian segera ke sini. Oke, duduk di sini ya. Saya akan ya tutup matanya, tangannya begini karena kamu, saya buka dulu supaya gampang kodamnya masuk ke badan. Istighfar dulu, tarik nafas dari hidung atau dari mulut, tenangin dulu, rilekskan dulu. Oke. Kita buka apa namanya, sir jalur gaib dalam diri Bang Rian ini supaya mugi-mugi khodam Tarcan ini bisa memprotek dirinya. Pasrahkan dirinya ya, jangan apa namanya, jangan so pede, jangan menantang, jangan coba-coba, jangan bersugesti, pasrahkan aja ya. Rasakan sensasinya. Apabila ada sensasi yang bergerak, ada yang masuk, ikuti ya, jangan dilawan. Oke, lepas, relax aja, relax, jangan tegang. Oke. Oke. Sekarang zikir dalam hati, rasakan assalamualaikum ya khodam hadir, ya khodam hadir. Dibantu untuk masuk. Assalamualaikum ya khodam hadir. Ya azimat Tarcan hadir, ya siwa. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya khodamul macan putih, Prabu Siliwangi. Alhamdulillah kau sudah hadir di badan manusia yang bernama Rian ini. Alhamdulillah. Sekarang tunjukkan wujudmu seekor macan. Ayo, sempurnakan. Bagaimana seekor macan? Berjalan. Oke, para sedulur, seperti inilah apabila kalian memiliki Tarcan ini. Hanya tinggal 3. Gercep, cepat ambil sebelum harga normalnya kembali normal 3.500.000. Anda akan mendapatkan khodam pendamping macan putih Prabu Siliwangi seperti orang ini. Ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sifat. Oke, bagus sekali. Bagaimana rasanya? Tadi nantangin. Bagaimana rasanya? Ya lumayan Ki, setengah sadar lah. Setengah sadar. Bingung kan? Iya bingung. Karena belum pernah merasakan kayak gini kan? Iya bingung. Oke, sekarang. Ini baju saya, aduh kapot ya.
Kita sekarang nggak main hodam, kita main gendam. Ya, dengan ini. Oke. Anda lihat, tadi saya tidak ada atraksi hipno ataupun gendam kepada orang ini, ya. Anda perhatikan, dia tidak tahu apa yang harus saya mau lakukan kepada dia. Dia nggak tahu nih, nggak tahu. Ya. Dia nggak tahu guys, saya mau lakukan apa di belakang dia. Kucan, saya hanya buat 2. Ini launching promo ajimat terbaru, ya. Kekuatannya sama dengan yang lain cincin bertuah hodam 1 jiwa maupun sabuk gendam, ya. Cuman ini lebih asik, dilihatnya lebih gagah apabila dipakai oleh anak-anak muda atau anak perantau yang memang kerjanya merantau. Penjagaannya sangat luar biasa. Jadi saya harapkan jangan ragu. Ini testimoni santri saya langsung dari Pelabuhan Ratu Sukabumi yang sekarang baru masuk dalam pondok untuk mengaji kepada saya, dan dia belum pernah mengalami fenomena-fenomena kegaiban. Dia pun tidak mengerti. Bahkan tadi orang ini mengatakan apakah azimat ini ada dan boleh, gitu kan. Ternyata alhamdulillah survei membuktikan, tanpa saya ada kata-kata sugesti, tanpa saya macam-macam embel-embel. Anda bisa perhatikan video ini secara maksimal, tidak ada sugesti, tidak ada asal muasalnya yang macam-macam sehingga dia masuk alam bawah sadar atau terprotek atau kejangkar dengan saya. Semuanya real, gendam dan khodam yang bekerja, ya. Sing penting yakin, pasaran niscaya wujud. Jadi segera japri 087881882548. Mumpung harga promo 1.500.000, harga normal 3.500.000, melebihi mahar dari cincin bertuah hodam 1 jiwa. Jadi segera japri nomor saya sebelum kehabisan dan Anda menyesal nantinya. Melihat segala buah waras. Oke, sekarang Bang Rian percaya? Hah? Percaya ya? Sebelumnya belum pernah ya. Sini duduk ke sini. Oke. Sekarang udah percaya nih tentang ajimat. Ada syafaatnya kan? Udah berkeramat kan? Inilah hasil dari olahan riadoh. Ya, makanya ngaji yang bagus, nanti Aki kasih amalan, ya, supaya nanti kebatinannya semakin peka. Dan Aki akan memberikan wawasan agar mengerti dunia metafisik, spiritual maupun supernatural, agar sampean tidak mengkafir-kafirkan dan tidak sembrono dalam hidup. Jadi warok, hati-hati dengan kita punya syariat, ya kan. Hidup kita akan hati-hati. Ya, untuk teman-teman, untuk sabuk gendam saya tidak praktekkan ya, karena sudah bosan, udah banyak konten di pusat batinan. Dari tim bertuah dalam 1 jiwa ini juga tidak saya praktekkan, ya. Tapi insya Allah nanti di bulan Ramadan ini akan saya promokan diskon besar-besaran cincin bertuah dalam 1 jiwa dan sabuk gendam. Tapi nanti ya, mulai awal Ramadan. Tunggu, jangan sekarang. Sekarang masih normal harganya. Hanya ini saja yang harganya promo mahar sosial 1.500.000. Kalau ini masih normal. Tapi nanti di awal Ramadan akan saya launching menjadi harga yang sangat murah. Terus tonton Pusat Kebatinan dan akun Seperjapati. Jangan lupa disupport, di-subscribe, persangka baik ya. Begitu aja Bang Rian ya. Aki publikasikan boleh ya? Ya, boleh. Oke, terima kasih ya, Bang Rian. Jangan bosan-bosan ya. Nanti ngaji temen kita kayaknya udah nyampe di bawah tuh. Suaranya udah kedengeran ya. Kita makan-makan dulu sambil nunggu aja subuh. Kita sholat berjamaah, habis itu monggo kalau mau pulang ya. Oke teman-teman, begitu aja. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.